Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kita akan memuji dan menyembah nama Tuhan. Mari kita angkat satu pujian, sebab Kau besar. Haleluya. Ku beri kemuliaan. Terima kasih Yesus. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Beri kemuliaan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Ku beri kemuliaan, haleluya. Dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Haleluya, tiada seperti Engkau Yesus, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, kita angkat tangan kita. Sebab Kau besar Yesus, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kami mau menyembah Tuhan. Engkau datang di sini Bapa. Haleluya. Terima kasih Yesus. Engkau Allah yang hidup. Engkau Allah yang hebat. Engkau Allah yang besar. Terima kasih. Haleluya. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kita sembah ya. Haleluya Bapa. Kuasa-Mu dahsyat. Terima kasih Tuhan. Ku agungkan nama-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau hadir. Terima kasih. Haleluya. Sebab Kau besar. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya
Kau besar. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau Yesus, hanya Engkau yang kami lakukan ya Bapa. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Doa pembukaan oleh Bapak Pendeta Dr. Martin Stefanus MTH, saya persilakan. Pertolongan kami datang dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kiranya berkat melimpah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus turun atas ibadah ini, sehingga setiap jemaat diberkati Tuhan, pulang dengan sukacita menikmati hidupnya dalam pemeliharaan Tuhan sekarang dan selamanya. Ini doa kami Tuhan, kami alaskan dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Selda akan duduk. Yes, apa yang tak pernah dilihat mata Yesus. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Apa yang tak pernah dilihat mata Yesus. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yes, haleluya, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan
dalam surga, terima kasih Tuhan, Kau telah melindungi kami Tuhan dari kemarin hingga hari ini ya Bapa. Tuhan, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan ya Bapa, berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan, berkati tangan-tangan yang belum bisa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Di bawah kepala saya pun. Persembahan tetap sesuai protokol kesehatan. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan menyiapkan hati kita untuk masuk penyembahan Yesus. Haleluya Bapa. Saat ku menyembah-Mu, haleluya Yesus. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Saat ku menyembah-Mu, haleluya. Roh Tuhan selalu bekerja atas kami ya Bapak. Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas
Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, mari kita Tuhan, kita angkat dengan suara hati kita Yesus. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau berkata di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku angkat hatiku, haleluya Tuhan, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita sembah Kau Yesus, tinggikan nama-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Engkau datang Yesus, urapi kami ya Bapa. Haleluya Tuhan, kami menyembah Tuhan, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Kita angkat tangan kita saat ku menyembah-Mu. Ku angkat hatiku, ku pandang Yesus, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku nyembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Yes Bapak, terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan muliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Yesus. Kau berkati kami yang ada di sini ya Bapak, supaya Tuhan Yesus
kami bisa duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Sebentar Tuhan, Kau berkati juga hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Supaya apa yang Tuhan Kau sampaikan ke hamba-Mu bisa tertanam di hati kita ya Bapa. Kami siap untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Dr. Martin Stefanus MTH. Saya persilakan. Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Selamat berbakti dan mari kita buka hati kita untuk firman Tuhan yang hari ini kita akan dengar bersama. Kita akan bersama membaca firman Tuhan dalam Yohanes 16 ayat 7. Yohanes 16 ayat 7. Pagi ini kita mulai akan mendengarkan khotbah tentang karya Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Ya, karya Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Kita sama-sama berdiri, kita membaca Alkitab kita. Kita akan baca sama-sama, ya kita sebutkan dari alamatnya bersama-sama. Mulai, Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih baik berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita sedang berdoa sama-sama. Kita sedang bersama-sama berdoa. Kita mohon agar curahan Roh Kudus yang sudah terjadi 2000 tahun yang lalu terus terjadi dan kini tetap terjadi di gereja ini, tetap terjadi di masing-masing gereja di mana setiap orang berbakti dan setiap orang mengalami kepenuhan Roh Kudus. Setiap orang memiliki karunia-karunia Roh Kudus. Setiap orang merasakan pekerjaan Roh Kudus di dalam hidupnya. Saudara-saudaraku, tahun lalu, dalam 2 tahun terakhir kita nggak bisa sebebas ini. Walaupun sekarang kita juga masih ada batasan-batasan, tapi tahun ini kita lebih leluasa. Sehingga bukan hanya ibadah minggu onsite, tapi kita bisa mengikuti ibadah doa selama 10 hari. Dan ini semua tentu akan membangun gereja, akan membangun rohani kita. Bukan hanya mengalami pencurahan Roh Kudus secara pribadi, tetapi kita juga mengalami pencurahan Roh Kudus secara bersama-sama, secara unity. Bukan hanya secara personal, tapi juga komunal, sama-sama. Kita ingin bersama-sama mengalami kebangkitan rohani. Amin. Kita akan mengalami kebangkitan rohani. Amin. Saudara-saudaraku, tentu kita rindu itu semua. Kita ingin mengalami setelah berbagai kendala dalam 2 tahun, saya selalu katakan bahwa dalam 2 tahun ini teruji. Mereka yang memang ingin rindu beribadah tambah rajin. Tapi saudaraku, kalau yang memang, sorry saya katakan, malas, ini alasan yang tepat untuk tidak ke gereja. Benar? Jadi seperti filter saudaraku, seperti saringan. Ya. Seperti saringan yang memang inti dia tetap bisa lolos dari ujian. Dan saya bersyukur sebagian besar jemaat mengalami lolos ujian. Belum lulus loh saudara. Karena ujian berikut masih ada. Ujian berikut masih ada. Ya saudaraku, sekarang saat yang baik
kesempatan terbaik untuk kita bergerak dan untuk kita bangkit kembali. Amin. Yes, haleluya. Kita baca tadi dalam pembacaan kita, Yesus naik ke sorga itu berguna. Ya, berguna. Berguna untuk siapa? Untuk murid-murid. Untuk kita semua berguna. Dan dikatakan sebab jika Yesus tidak naik ke sorga, kalau dia nggak naik ke sorga, maka penghibur, maka Parakletos itu tidak dikirim. Parakletos itu tidak diturunkan kepada murid-murid, kepada saya, dan kepada kita semua. Karena Yesus pergi ke sorga, dia pulang ke sorga, maka Roh Kudus diberikan. Untuk apa, saudaraku? Untuk apa Roh Kudus diberikan? Tadi kita membaca, hari-hari kemarin kita membaca, untuk apa Roh Kudus diberikan? Yaitu untuk membantu kita, untuk menolong kita, untuk menopang hidup saya dan saudara dalam menghadapi beratnya perjalanan hidup, beratnya pergumulan hidup sebagai orang-orang beriman. Gak mudah, saudara-saudaraku, hidup sebagai orang beriman. Bukan hanya di Indonesia. Saudara pikir kalau di negara yang mayoritas Kristen, jadi orang Kristen itu nyaman? Enggak juga, saudaraku. Presentasi ibadah sama, bahkan lebih buruk, saudaraku. Tetapi Roh Kudus itu menopang orang-orang yang memang mau datang kepadanya, membantu kita semua untuk tetap setia iring Tuhan dalam segala keadaan apapun. Haleluya. Saudaraku, Roh Kudus akan berkarya dalam hidup kita dengan berbagai karya yang sangat diperlukan. Yang kita butuhkan secara pribadi, yang kita butuhkan dalam keluarga, yang kita butuhkan untuk pekerjaan kita, yang kita butuhkan untuk pelayanan. Roh Kudus akan berkarya dalam semuanya itu. Sehingga kita semua bisa mengalami karya-karya yang indah, karya-karya yang luar biasa dari Roh Kudus dalam hidup kita sebagai orang percaya. Puji Tuhan. Saudaraku, kita akan memasuki poin yang akan kita bahas pertama. Apa sih karya Roh Kudus dalam hidup orang percaya? Kita punya banyak pilihan untuk uraian ini. Tapi saudaraku, bagi saya pagi ini penting untuk memahami karya Roh Kudus dalam hidup kita sebagai orang percaya, yaitu memberi kita damai sejahtera. Katakan sama-sama, damai sejahtera. Damai sejahtera. Saudaraku, apa ada sih yang lebih penting dari damai sejahtera? Ada? Ya, saudara-saudaraku, kita sukses, kita punya uang banyak, kita punya segalanya. Tapi nggak punya damai sejahtera, kira-kira enak nggak sih hidup ini? Enak nggak sih? Tapi saudaraku, hampir semua orang diminta menukar hartanya dengan damai sejahtera, nggak mau. Iya kan gitu, nggak mau. Saudara mau tukar harta saudara dengan damai sejahtera? Coba yang mau angkat tangan sekarang. Tapi kalau ditanyakan bilang amin kan? Itu fakta hidup, saudaraku, fakta hidup. Kita kan serakah, maunya dua-duanya. Hartanya mau, damai sejahtera mau. Bisa enggak? Bisa. Bisa. Kalau kita buka hati untuk Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Amin. Ini baru amin. Oke. Yohanes 14 ayat 27. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Saudaraku, ayat ini katakan, apa yang dunia berikan, ya,
Apa yang dunia berikan tidak sama dengan yang Tuhan beri. Berbeda. Saudara-saudara, banyak orang menginginkan Roh Kudus menyatakan karyanya dalam hidupnya melalui cara-cara yang besar. Roh Kudus bekerja dengan karya-karya yang spektakuler, dahsyat, ajaib. Ya. Kalau saudara boleh milih, saudara, karya Roh Kudus apa yang saudara inginkan? Saya kalau suruh milih, dikasih karunia, saya doa orang sakit sembuh, orang mati bangkit. Loh, kalau boleh loh. Iya kan? Nah saudara kalau suruh milih, hikmat, kesabaran. Beda sama saya mah. Oh Pak Pendetanya enggak rohani. Ya enggak lah saudaraku, ditawarkan semua kok. Betul enggak? Ditawarkan semua, mau pilih apa yang di Alkitab bilang? Ada, bikin mujizat, tanda ajaib. Loh, kalau boleh minta, itu diperlukan, saya butuh. Apalagi dalam pelayanan, ngusir setan, setannya lari terbirit-birit gitu. Saya cuma tepuk gini, Tan, pergi kau. Loh iya kan, gak usah lah doa penyembahan puasa, kan boleh minta. Cobalah realistis dalam menghadapi hidup. Roh Kudus mau kasih apa saja. Minta yang terbaik. Minta yang besar. Minta yang besar aja belum tentu dikasih, saudaraku. Minta yang kecil aja belum tentu dikasih kan. Minta besar. Dia minta besar siapa tahu dikasih kecil kan. Lumayan lah. Saudaraku, tapi ada yang namanya memang kebutuhan. Betul? Dari milih, boleh pilih ini, boleh pilih itu. Ada yang namanya memang kita butuhkan. Mungkin tadi hikmat, sabar, sukacita, itu bagian penting dari hidup dan dibutuhkan. Tetaplah dipuji jemaat yang milih tadi. Enggak dijeblosin aja. Ada yang namanya kebutuhan. Ada yang namanya keinginan. Kalau yang saya minta tadi apa saudaraku? Keinginan. Boleh kan saya ingin apa saja? Boleh. Tapi saya tahu apa yang menjadi kebutuhan saya. Dan Tuhan lebih tahu apa yang jadi kebutuhan kita. Nah ini saudaraku, ternyata Tuhan tahu apa yang kita butuhkan lebih dari semua. Yang penting dan terpenting yang kita butuhkan ternyata bukan uang, bukan harta, tapi ini saudaraku, damai sejahtera. Damai sejahtera. Karunia Roh Kudus yang sangat dibutuhkan dalam hidup kita, dalam pelayanan, dalam pertumbuhan gereja, damai sejahtera. Itu adalah hal yang sangat pribadi untuk saya, untuk saudara, dan itulah yang memang paling kita perlukan. Damai sejahtera menjadi hal yang sangat pribadi yang kita perlukan saat ini. Amin. Di tengah keadaan pasca pandemi, menghadapi keadaan yang lebih baik lagi, ya kita mungkin harus bersiap diri. Ekonomi ini seperti apa gejolaknya, harga-harga naik dan lain sebagainya. Yang diperlukan apa sih? Hati damai. Ya, hati damai. Uang perlu enggak? Perlu. Sembako perlu enggak? Kalau yang bilang enggak perlu, udah nanti kalau jalan dilihat itu kakinya di tanah enggak? Kita masih perlu semua itu, tapi di atas semua itu yang kita perlukan apa saudaraku? Damai sejahtera. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Damai sejahtera yang berbeda dengan yang dunia berikan. Ini saudaraku, damai yang beda. Karya Roh Kudus dalam hidup kita adalah membuat kita selalu mengalami damai sejahtera.
Orang yang dipenuhi Roh Kudus hidupnya selalu damai, selalu sukacita, selalu senang. Ketawa terus tapi nggak ketawa sendiri, saudaraku. Lah iyalah, kalau dulu orang ketawa sendiri dibilang orang gila, saudaraku. Kalau sekarang orang ketawa sendiri, lihat dulu di telinganya ada apa, gitu kan. Ternyata di telinganya ada headset, saudaraku, jadi nggak ketawa sendiri itu. Definisi damai sejahtera dunia, itu yang membuat damai sejahtera dari Tuhan itu beda. Definisi damai sejahtera dunia ini, saudaraku, nggak ada konflik, nggak ada perang, udah dibilang damai. Suami istri nggak bertengkar, namanya damai. Tidak bermusuhan, itu damai sejahtera menurut definisi dunia. Dua negara nggak perang, dibilang damai. Lalu ada istilah perang dingin, ya perang dingin. Nggak tembak-tembakan tapi sebenarnya bermusuhan, perang dingin. Dalam keluarga ada enggak? Oh ada. Ini kok yang jawab bapak-bapak, ibu-ibu semangat banget. Yang anak-anak muda bengong. Meris dia bingung lihat ya. Apa ini Pak Pendeta sama Bapak Ibu ngomongnya, Meris ya. Tapi itu kenyataan dalam hidup dan definisinya damai itu seperti itu. Nah, damai sejahtera dunia ini bergantung pada situasi dan kondisi. Bergantung pada perasaan. Perasaan. Gitu. Perasaan senang, damai. Situasinya baik, damai. Ya. Lalu ada positive thinking. Pokoknya kita berpikir positif, kita damai. Pasti damai. Apakah betul begitu? Nah, itulah yang diberikan dunia, yang Tuhan bilang. Yang diberikan Tuhan oleh Roh Kudus, damai sejahteranya beda dengan damai sejahtera yang Tuhan berikan. Damai sejahtera yang dari Tuhan itu lebih dalam dan kekal. Damai sejahtera yang Tuhan berikan itu jaminan, kepastian dalam menghadapi segala sesuatu yang sedang terjadi dan yang akan terjadi. Jaminan hati dan pikiran yang terus-menerus dipelihara oleh Kristus. Itulah yang membuat kita damai. Filipi 4 ayat 7, demikian firman Tuhan. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera Allah yang melampaui, yang melebihi segala akal akan memelihara hati dan pikiran. Hati dan pikiran yang dipelihara Tuhan, itu membuat kita mengalami damai sejahtera. Jelas di sini bahwa damai sejahtera Allah sangat berbeda. Damai sejahtera yang diberikan Roh Kudus sangat berbeda dengan yang dunia ini berikan. Damai sejahtera Tuhan dikerjakan oleh Roh Kudus adalah satu damai sejahtera yang kekal, yang membuat kita mengetahui bahwa semua yang ada, semua yang terjadi ada dalam kendali Allah. Sehingga kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir tentang apapun juga dalam hidup ini. Saudaraku, orang masih takut, orang masih khawatir pasti nggak damai. Tapi Allah bilang dalam firman-Nya, hati dan pikiran kita dipelihara dan hidup kita dipelihara, dikendalikan oleh Tuhan. Kita tahu Tuhan ada dalam hidup kita. Kita tahu Tuhan kontrol selalu hidup kita.
Kita tahu Tuhan kendalikan semua hidup kita dan tentang kita. Dan inilah yang membuat tenang. Ini membuat damai. Kita nggak lagi takut. Kita nggak lagi khawatir. Dan pengalaman hidup kita kemudian kita bisa berkata tentang takut, tentang khawatir. Burung di udara Tuhan pelihara, bunga di padang Tuhan hiasi. Apalagi kita sebagai orang-orang percaya. Saudaraku, ketika tekanan hidup terasa berat, ketika keadaan-keadaan terasa sangat sulit dan membuat kita semakin terhimpit, kita akan tetap tenang. Kita akan tetap tenang sebab mengetahui ada Yesus, sebab mengetahui ada Tuhan yang memegang kendali hidup kita. Amin. Iya, karena tahu ada yang pegang kendali hidup kita. Ada yang kontrol hidup kita. Ini membuat kita merasakan damai sejahtera senantiasa. Damai sejahtera tetap penuh, tetap utuh dalam hidup kita. Tidak terganggu oleh situasi dan kondisi. Tidak terpengaruh oleh keadaan. Juga tidak terganggu, tidak terpengaruh oleh perasaan. Ya, kadang-kadang kita ini baper ya saudara. Kadang-kadang atau sering. Kalau kadang itu sekali-sekali, kalau sering itu berkali-kali. Yang mana nih suka bapernya? Ya. Kadang-kadang sering kadang-kadang. Loh, jadi yang mana ini saudaraku? Nah kalau begini kan kita nggak ada damai sejahtera. Tapi damai sejahtera Allah membuat kita nggak baper. Amin. Ya, anak muda dapat nih. Ya, damai sejahtera Allah membuat kita tidak baper. Enggak terpengaruh oleh perasaan, enggak terpengaruh oleh apapun. Karena itu buka hati dan terimalah Roh Kudus. Saudara mau? Buka hati, terimalah damai sejahtera dari Roh Kudus. Roh Kudus akan memenuhi hati kita dengan damai dan sejahtera. Yang kedua, saudara, damai sejahtera dalam menghadapi tantangan iman. Saudara, kehidupan orang percaya tidak lepas dari berbagai kesukaran-kesukaran yang terjadi. Dan disinilah saudaraku, Roh Kudus diberikan untuk membantu kita, untuk menolong kita menghadapi berbagai kesukaran-kesukaran dalam hidup. Yohanes 16 ayat 33. Yohanes 16 ayat 33, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera. Dalam aku, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Saudara-saudara, di dalam dunia ini kita menghadapi penderitaan. Terlebih sebagai orang-orang percaya ada kalimat tadi mengatakan penganiayaan. Ya. Nah kalau sekarang kan bisa di breakdown itu saudaraku, ada penganiayaan fisik, ada penganiayaan psikis, ya, ada penganiayaan mental. Ya dalam psikologi kan sekarang ilmu psikologi sudah begitu luas, jadi terjemahkan penganiayaan ini bisa banyak saudaraku. Mungkin ada beberapa saudara yang waktu kecil tinggal di daerah-daerah yang sedikit sekali orang Kristen sehingga mengalami itu saudaraku. Kalau dibully mah biasa saudaraku. Ya. Orang Kristen matinya kan gitu ya, itu udah biasa. Kalau sekarang laporkan ke Kak Seto loh saudaraku. Laporkan ke HAM dan lain sebagainya kan gitu ya. Tapi ada nggak yang lapor itu karena dianiaya dengan cara seperti itu? Kan enggak. Kenapa? Orang Kristen rela pikul salib. Amin. Sudah dikatakan dalam dunia ini kamu menderita dan dianiaya. Tapi kuatkanlah hatimu karena aku telah mengalahkan dunia. Itu tantangan iman. Kita hadapi itu semua
tetap dengan damai sejahtera karena Roh Kudus ada di hati kita. Amin. Haleluya. Saudaraku, sehingga saudaraku kita bisa berkata seberat apapun, sesulit apapun yang terjadi, saya ngerti Tuhan ada bersama saya, Tuhan pegang hidup saya, Tuhan kontrol hidup saya. Tuhan selalu bersama. Tuhan selalu membela. Dia mengatur hidup saya dan saudara. Dia mengontrol hidup saya dan saudara. God always in control. Dia selalu kontrol hidup kita. Allah telah mengalahkan dunia. Jangan lagi kita takut. Sebab roh damai sejahtera itu membuat kita mampu melewati semua. Amin. Damai sejahtera dalam pergumulan hidup. Ya, ini bagian sangat penting. Ya. Sebab kalau Tuhan gak kasih damai sejahtera, menghadapi pergumulan hidup yang ringan pun kita tidak sanggup. Saudaraku, kita tidak bisa minta kepada Tuhan untuk diistimewakan dan tidak usah menghadapi pergumulan hidup. Anda dan saya gak sebegitu istimewanya kok. Ada yang anggap istimewa? Di hadapan Tuhan ada yang merasa istimewa? Ada? Anak sekolah minggu ada, ku istimewa. Itu membangkitkan iman. Tapi saudaraku sebenarnya kita enggak ada yang istimewa. Sehingga kita bisa minta Tuhan, jangan saya kasih kesukaran-kesukaran dan pergumulan hidup. Saudaraku semua yang dialami oleh rekan-rekan kita, oleh manusia lain, kita juga mengalami. Hal-hal yang alami terjadi, kita juga mengalami. Hal-hal yang alami, misalnya apa saudaraku, pandemi aja deh yang paling gampang. Ada saudara yang merasa istimewa terus minta ke Tuhan, Tuhan sebagai anakmu Tuhan, jangan saya dikasih, istimewakan saya Tuhan. Karena saya anak raja, anak Tuhan. Ada? Ada yang berani ngomong di TV gitu kan, terus besok-besok kena COVID. Iya kan? Istimewakah? Enggak ada. Kita semua sama. Kita semua sama. Harganya sama di hadapan Tuhan. Harganya itu cuma setetes darah Yesus. Itulah yang membuat kita berharga di mata Tuhan. Kalau bahasa kasarnya tahu dirilah. Kita enggak ada apa-apanya. Betul? Ya, kita yang harus merendahkan diri. Nah, saudaraku, ketika kita merendahkan diri, roh damai sejahtera diberikan pada kita. Kita diberi kekuatan. Kita diberi kemampuan untuk menghadapi pergumulan hidup. Saudaraku, kita ikut merasakan dampak pandemi. Artinya kita enggak istimewa. Ya. Mungkin ada saudara yang enggak kena COVID, tapi merasakan dampak COVID enggak? Ada yang enggak merasakan? Enggak ada. Gitu. Semua merasakan dampak itu. Misalnya dampak ekonomi, kita rasakan, dampak sosial, kita rasakan. Ya. Dampak psikologi apalagi. Kita semua mengalami semuanya itu. Tetapi sebagai orang percaya, saudaraku, ada yang membedakan antara kita semua dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Apa itu, saudaraku? Sekali lagi saya katakan, yang membedakan itu damai sejahtera Allah. Amin. Damai sejahtera Allah. Kita punya Tuhan yang memberi damai sejahtera. Ini bisa membuat kita tetap tenang, membuat kita tidak takut, membuat kita tabah, membuat kita tetap damai, sukacita di tengah-tengah pergumulan hidup. Tabah dan tenang. Yohanes 15 ayat 11. Yohanes 15 ayat 11. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Ya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Ketika semuanya berjalan baik-baik saja. Iya.
Ketika semua berjalan seperti apa yang kita inginkan dan harapkan, kita senang, betul? Kita senang. Tetapi ketika yang terjadi sebaliknya, yang terjadi pahit, yang terjadi malapetaka, maka yang terjadi pada kita adalah patah semangat, putus asa. Dan pada kondisi inilah, saya katakan sekali lagi, pada kondisi seperti inilah, damai sejahtera dan sukacita dari Roh Kudus membuat kita tetap mampu berjalan di tengah badai. Amin. Roh Kudus tetap membuat kita mampu berjalan di tengah gelombang. Roh Kudus memampukan kita berjalan di tengah gemuruh kehidupan dan melewati semua keadaan tanpa tenggelam dalam keputusasaan. Ya, saudaraku, sukacita kuberikan kepadamu supaya sukacitamu penuh. Damai sejahtera inilah saudaraku yang membuat kita bisa berjalan di tengah gemuruh hidup dan melewati semua keadaan tanpa tenggelam dalam keputusasaan. Kita tetap kuat, kita tidak putus asa, dan kita bisa tegar menghadapi semuanya. Saudara-saudaraku, karya Roh Kudus dalam hidup kita membuat kita tetap tenang, tetap damai dalam menghadapi kesukaran hidup, bahkan membuat kita berhasil, membuat kita sukses dalam hidup ini. Amin. Damai sejahtera membuat kita bisa naik lebih tinggi, naik lebih tinggi lagi. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yes. Datang Roh Kudus, kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah, katakan satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kita sama-sama berdiri. Masing-masing tentu kita punya pergumulan dalam hidup. Buka hatimu, buka hatimu. Minta Roh Kudus hadir, minta Roh Kudus penuhi hidupmu. Damai sejahtera Allah menyanggupkan engkau melewati badai. Damai sejahtera Allah memampukan engkau melewati gemuruh kehidupan. Tetap kuat, bertahan bahkan berhasil. Kita mau minta, datanglah Roh Kudus, penuhiku, buka hatimu,
Apakah hatimu? Dia mau jamahmu pagi hari ini. Kira lamayas, kira lamayas, kira lamayas. Oh, katakan satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi, tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, kuasamu. Angkat tanganmu, katakan Tuhan, satu yang ku rindu. Oh Tuhan, satu yang ku rindu, penuhi kami, lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, bawalah seluruh hidupku, kuasamu. Oh, satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi, tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, kuasamu mengubah, kuasamu mengubah hidupku, kuasamu mengubah, katakan lagi, kuasamu mengubah hidupku, kuasamu mengubah hidupku. Oh, haleluya, haleluya. Kiralamayase, 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 kiralamayase. Oh, kiralamayase, 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 kiralamaturi lamayase, kiralamayase. Kiralamayase, kiralamayase. Amin, 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 amin. Haleluya. 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 Engkau dahsyat Tuhan. Engkau dahsyat Yesus. Engkau dahsyat ya Tuhan. Oh, jamah umat-Mu Tuhan, jamah kami semua ya Yesus, jamahlah ya Tuhan, penuhkan kami. Haleluya, haleluya. Dahsyat, dahsyat Engkau Tuhan. Curahkan Roh Kudus-Mu, curahkan damai sejahtera-Mu. Beri kami damai, beri kami sejahtera. Haleluya. Oh, haleluya. Jesus. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi, tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, kuasamu mengubah hidup. Oh, satu yang bersekutu denganmu,
Jamalah seluruh kuasa-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk lawatan Tuhan pagi hari ini. Ini yang kami rindukan, lawatan-Mu Tuhan. Ini yang kami rindukan, curahan Roh Kudus-Mu atas kami, atas umat-Mu. Sehingga kami jadi orang-orang yang selalu penuh dengan damai sejahtera. Penuh dengan damai sejahtera. Membuat kami bisa kuat melewati berbagai hal yang sulit dalam hidup ini. Tuhan selalu memberikan kami tenang. Dengan damai sejahtera kami tahu bahwa Tuhan bekerja dalam hati dan pikiran kami. Mengendalikan hidup kami. Dan kami tidak takut akan masa depan kami. Kami tidak takut hari esok kami seperti apa. Karena bersama Tuhan kami pasti bisa melewati semua. Terima kasih Tuhan, memberkati semua jemaat yang hadir. Memberkati semua jemaat yang hadir di tempat ini, di gereja ini. Dan juga mereka yang mengikuti secara online, dimanapun mereka berada. Biar berkat Tuhan dicurahkan atas kami. Sehingga kami memiliki damai sejahtera senantiasa. Pelayan-pelayan Tuhan yang melayani hari ini, Tuhan berkati, mereka telah memberi waktu dan hidupnya untuk melayani Tuhan. Biar Tuhan memberkati secara khusus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan pulang, Tuhan sertai dan lindungi kami. Kami berdoa untuk persembahan, persepuluhan yang diberikan pada Tuhan, balas berlipat ganda, sehingga Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat hari-hari doa yang masih ada 1 minggu ini, biar Tuhan tolong kami bisa tetap sehat, semangat, penuh damai sejahtera, bisa mengikuti ibadah-ibadah doa dengan kesungguhan hati dan secara rutin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar Roh Kudus dicurahkan, gereja ini bangkit kembali, gereja ini tumbuh dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji bagi Tuhan. Kami menyerahkan setiap jemaat yang hadir pada Tuhan, pegang kendali hidupnya sekarang dan selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara yang kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus serta kita sekarang sampai selama-lamanya. Ini doa kami ya Tuhan, yang kami alaskan di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.